Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan materi sistem informasi akuntansi, yaitu dengan salah satu topiknya yaitu peran sistem informasi akuntansi dalam pelaporan keuangan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaifullah, NIM 2403010202458 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdurrahman SE MAK dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, baik, yaitu yang pertama ada latar belakang, di mana sistem informasi akuntansi telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan data keuangan pada suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Dengan perkembangan teknologi, penerapan sistem ini tidak hanya mempermudah dalam pengolahan data, tetapi juga meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Sistem informasi akuntansi memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan berbagai proses akuntansi ke dalam satu platform digital sehingga data dapat diakses secara real-time dan meminimalisir risiko kesalahan manusia. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana konsep dasar SIA dalam mendukung pelaporan keuangan. Yang kedua, apa saja tahapan dan tantangan dalam implementasi SIA. Dan yang ketiga, bagaimana peran SIA dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan pada pelaporan keuangan. Dan terakhir ada itu keempat, apa dampak implementasi SIA terhadap pengelolaan risiko, pengambilan keputusan strategis perusahaan. Selanjutnya, adapun dengan tujuan makalah ini yaitu untuk menganalisis peran penting sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan efisiensi dan keakuratan dan akurasi pelaporan keuangan. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat dan kendala dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi penggunaan SIA. Nah, selanjutnya ada konsep SIA, di mana itu disebutkan oleh Bodnar dan Hopwood pada tahun 2012 dengan pernyataannya itu sebagai berikut. Dengan sekumpulan dengan sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan sumber daya yang dirancang untuk mengolah data keuangan dan data lain menjadi informasi. Nah, selanjutnya ada beberapa komponen SIA ini, di mana yang pertama itu ada yang namanya blok input, dan yang kedua ada blok model, dan yang ketiga ada blok output. Nah, yang keempat ada blok basis data, yang kelima ada blok teknologi, dan yang keenam ada blok pengendalian. Selanjutnya, setelah ada beberapa komponen, ini ada fungsi utama SIA, di mana yang pertama sebagai pengumpulan dan penyimpanan data, biasa juga digunakan sebagai pengambilan keputusan dan pengendalian intern. Nah, selanjutnya ada fungsi dalam pelaporan keuangan, yaitu yang pertama itu dapat meningkatkan keakuratan dalam data keuangan. Yang kedua, dapat mempermudah dan mempercepat pembuatan laporan keuangan. Yang ketiga, mendukung proses audit dan kepatuhan regulasi. Dan selanjutnya ada beberapa tahapan implementasi. Nah, di mana itu tahapannya yang pertama ada analisis kebutuhan. Nah, setelah analisis kebutuhan ada yang namanya perancangan sistem. Nah, setelah melalui perancangan ada yang namanya pengujian sistem. Nah, setelah melakukan pengujian juga ada selanjutnya itu pelatihan pengguna sistem. Dan yang terakhir ada yang namanya evaluasi dan pemeliharaan. Nah, selanjutnya ada beberapa tantangan dalam implementasi SIA, di mana yang pertama yaitu biaya implementasi yang sangat tinggi. Dan yang kedua dengan keamanan data. Dan yang ketiga ada sulitnya integrasi sistem. Dan yang keempat, kesesuaian kebutuhan dengan bisnis. Dan yang kelima, pemahaman terhadap sistem. Nah, selanjutnya, berdasarkan dari ini, ada beberapa dampak untuk SIA sendiri. Nah, di sini dampaknya ini berdasarkan dengan kasus, yaitu yang pertama, kita melihat bahwa dampak ini berdasarkan dengan kasus, yaitu pada studi kasus PT Telkom Indonesia, yaitu
PT Telkom Indonesia ini memilih SAP sebagai bagian dari transformasi digital yang bertujuan untuk mengintegrasikan proses keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, dengan implementasi ini, yaitu dengan menggantikan sistem lama dengan SAP yang menggabungkan modul Financial Accounting atau FI, dan selanjutnya ada controlling atau CEO, dan modul lain seperti MM atau Material Management yang digunakan untuk mendukung pengelolaan inventaris secara terstruktur. Nah, selanjutnya ada dampak yang kedua, yaitu pengelolaan risiko. Yaitu pengelolaan risiko. Implementasi ini memberikan kemampuan pada perusahaan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan maupun operasional secara proaktif. Dengan integrasi data yang mendalam, perusahaan dapat memanfaatkan analitik prediktif untuk mengenali pola-pola risiko secara gangguan likuiditas, peningkatan tingkat utang, atau ketidaksesuaian arus. Selanjutnya ada dampak pengendalian keputusan strategis, di mana manajemen dapat mengandalkan laporan yang dihasilkan untuk merencanakan ekspansi ke bisnis pasar baru, contohnya mengoptimalkan struktur biaya operasional atau mengevaluasi kinerja produk dan layanan berdasarkan dari data yang berbasis fakta. Nah, baik, berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, saya menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi ternyata memiliki peran penting dalam mendukung akurasi, kecepatan pelaporan keuangan, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Nah, dari implementasi SIA itu memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih strategis, pengelolaan data yang terintegrasi, dan pengurangan risiko kesalahan manual. Nah, adapun sarannya yaitu perusahaan harus melakukan analisis yang komprehensif sebelum mengimplementasikan SIA. Karena dengan dukungan penuh manajemen, edukasi, karyawan, dan investasi pada keamanan data itu sangat diperlukan dalam implementasi SIA agar dapat berjalan lancar. Baik, mungkin cukup sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.